Goliat. Ini cerita sekolah mingguan. Ya? Semua kita tahu nih. Siapa? Ada yang tidak tahu kan cerita Goliat? Ada kan? Kalau kamu tidak tahu bukan manusia kamu. Karena semua anak-anak Kristen, orang-orang Kristen, inilah cerita yang paling populer. Betul tak? Saya duduk kalau cerita-cerita yang lain, cerita Yunus yang kena makan ikan tu, kena telan ikan tu, tidak berapa. Tapi kalau sampai kepada Daud, kita heran, ya, heran. Apa yang mengherankan di sini? Karena Daud dia kecil, kan? Dia punya keterampilan. Dia adalah anak yang muda, sangat mangut ya. Anak mangut. Dalam dia hanyalah profesinya hanyalah seorang apa? Gembala, betul? Yang jaga domba. Dan kejadian waktu peperangan di antara orang Israel, pertempuran di antara orang Israel dan orang Filistin, Daud tugasnya hanya pergi tengok abang dia menghantar tapau, ya, hantar ini goreng basah, si goreng kampung, si goreng Cina kan, kerja dia pergi hantar tapau saja, ya? Abang dia letih-letih kan, karena apa? Bukan letih berperang. Ya kalau kamu baca seluruh cerita itu, saya tidak mau baca ayat ini, lalu baca. Pulang rumah nanti mesti baca, ya. Tulis. Saya dengan telepon, gambar dengan saya sekali. Ya. Maksudnya di sini, abang mereka letih, ya, askar-askar Israel pun letih, bukan letih berperang, bukan letih memanah, ya, bukan letih mayung, ya, menombak, apakah mereka tuh dengan apa? Komplit dengan pakaian perang mereka, saudara. Tetapi mereka letih berlari saja. Faham kamu berlari? Mereka letih lari daripada Goliat, lari daripada teriakan Goliat. Nemutai? Maksudnya di sini mereka aja letih buruk yang betul. Betul ngejepui Goliat ngarot saja cerita. Kan firman Tuhan kata setiap pagi, setiap petang, dua sisi saja nih, ya, pagi dan petang jam SMK kan, jam sekolah. Betul, ya, kalau mau baca dikatakan pagi awal-awal ini askar Israel berdiri di sebelah sini dan Filistin berdiri di sebelah sana, ya. Lepas itu tentera Israel bagus, ready like konon-konon lah, pas itu datanglah Goliat yang dikatakan firman Tuhan keturunan raksasa. Karena apa, saudara? Kan dia ada ekor, bukan dia macam naga, tetapi dia berketerampilan besar, punya size yang tinggi. Semua kelengkapan dia, semua size besar. Ada ukuran-ukuran yang bawa masa saja kita tengok. Itu besar, raya, besar. Itu sebabnya waktu Goliat datang, firman Tuhan juga berkata, dia tidak menampakkan cara perangnya, ya, ataupun apa teknik perangnya. Bukan dia membunuh pedang, tetapi dia hanya mengintimidasikan mereka, menggertak mereka dengan apa? Dengan teriakan. Goliat kan? Di luar sekarang kan? Sekarang. Mau apa? Mau motor ya? Goliat datang. Lari. Baring lagi petang nanti pukul 2. Lepas itu Goliat datang lagi. Itulah Daud tuh hantar tapau tuh. Abang itu memudahkan kamu paham dari kita. Itu mereka letih.
Mungkin jauh datang, kurang terlalu baru berperang, jadi berperang. Betul pulang dah. Betul pulang. Sebenarnya mereka lengkap. Betul? Nah, raksasa Goliat kalau diimplikasikan ya buat masa kita sekarang, nah itu sudah cerita. Itu cerita Goliat tadi ya. Kamu tahu, saya harap kita semua tahu cerita tentang Daud dan Goliat. Peperangan mereka, ketakutan ya, yang dihadapi oleh orang Israel dan gertakan ya, intimidasi yang daripada Goliat itu. Nah, sekarang kita lihat saudara. Nah, Goliat melambangkan suatu kekuatan musuh yang tampaknya mustahil dikalahkan. Betul tak? Dan semasa sepanjang peperangan itu, entah 40 hari saudara dikatakan ya, sampai semua askar-askar, tentara-tentara Israel sangat letih hanya dengan gemetar dan ketakutan. Karena apa? Karena mereka melihat Goliat dari cara pandang mata kasar mereka. Betul? Yang dia mereka lihat kewibara yang lakukan. Busu depan cukup raya, ya, kasut lagi cukup raya. Nah, dia punya perisai yang cukup besar, ya, topi dia apa semua lengkap. Jadi mereka tengok ini lah. Dia tahu, ya. Dan dia bilang angkat laku. Tidak dapat nih. Yang tentara Israel mampu buat baris 2 sesi satu hari. Maksudnya pergi lari 40 hari pergi lari hanya dengan gertakan. Jadi itu Goliat raksasa itu melambangkan kekuatan musuh. Maksudnya musuh yang kita lihat kadang-kadang sangat besar di depan mata kita. Betul? Dengan situasi yang ada sekarang ini. Ya, dalam 1 Samuel 17 ayat 11, sewaktu seluruh bangsa Israel dan Raja Saul mendengar ancaman Goliat. Ini yang berlaku. Mereka, mari kita sebut sama-sama, yang merah, cemaslah hati, dan mereka dan sangat ketakutan. Ini yang terjadi apabila kita melihat sesuatu yang besar di depan kita. Kalau itu menjadi ancaman, ya, kita takut kepada sesuatu yang besar, masalah yang besar, pergumulan yang besar, betul tak? Cobaan yang besar. Tetapi kalau Bapak makan, kita mau yang besar. Kita tidak pernah takut. Ya, semua mau yang king size. Kalau me king size, kalau me special. Apa tadi yang besar? KFC mesti suatu package yang besar. Pizza tidak mau yang kecil, harus slice yang besar. Betul? Itu Bapak makanlah. Ini ini nama dokumen. Semua jaga badan. Azam orang tahun ini dan banyak orang azam untuk menguruskan badan. Betul? Termasuk saya. Tiap kali 1 hari bulan 1 saya akan start diet saya. Tapi rupa-rupanya saya akan sambung ke tahun depan. Jadi saya katakan 1 bulan 1 2022 saya start. Kena tidak dapat saudara, selalu gagal. Nah ini pun menjadi apa? Goliat buat saya dan cabaran untuk apa? Oke? Dan nah Goliat saudara boleh saja digambar sebagai penyakit, betul? Yang ada sekarang apa penyakit kita sekarang? COVID. Ini musim pandemi. Semalam 3.000. Semalam kayak 3.000. Kami raya-raya aku makin lebat. Hari ini 2.000 lebih. Jadi pura-pura ya, tidak tahu ya, akan terjadi lockdown. Matilah kita. Bertambah gemuk lah saya.
kami punya bos kita tadi disiplin, dia pakai masker. Kamu suruh turun pun dia tidak mau. Sebenarnya dia tidak mau bagi kamu saya. Dan kalau lihat itu, boleh saja ditambah sampai COVID-19. Kalau sebenarnya saya sudah malas mau cakap tentang COVID-19, kan macam boring sudah. Tapi mau tidak mau saudara, kita lihat dia punya tekanan, ya, hantaman. Ya. Awal tahun sudah mengganas, macam tahun lalu juga, betul tak? Bulan 3 sudah dia mengganas. Itu baru 400 tahun, 400, 500 yang positif. Kita sudah lockdown. Ya. Tapi sekarang sudah 3.000. Kita juga masih sit down. Maksudnya di sini saudara, yang merupakan boreas yang kita pandang semua mata, kesannya sangat yang drastik ya, yang ada sekarang. Dan hubungan sesama juga boleh menjadi goliat di dalam hidup kita, kan? Tuh, kadang ada yang kita tidak suka, ada yang kita benci, ada yang kita takuti juga di dalam hubungan sesama kita. Ya? Dan juga dalam keluarga kita, hubungan persaudaraan yang retak, masalah keuangan, masalah sosial, masalah kebajikan, dan macam-macam masalah boleh saja menjadi raksasa di depan kita kalau kita melihat dengan mata kasar kita. Ya. Dan secara spiritual kita juga saudara, ya, kita lihat ada sesuatu masalah. Kalau kita anggap sesuatu masalah itu besar dan kita lupa bahwa Tuhan kita lebih besar daripada semuanya. Amen, saudara? Kita harus percaya bahwa Allah yang kita sembah, Tuhan yang kita layani adalah Tuhan yang lebih besar daripada ya, semua cabaran dan tantangan yang ada sekarang. Jangan lupa bahwa firman Tuhan berkata, roh yang ada di dalam kita itu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Haleluya saudara. Bagi kita orang sebelah, jangan lupa supaya kita jangan takut. Jangan takut. Dan Goliat mempunyai kemampuan untuk melumpuhkan harapan hidup, semangat juang kita. Betul kan? Ini selalu terjadi. Banyak orang putus asa ya apabila dia sudah melihat ya sesuatu yang giant, ya raksasa di depannya. Dia tengok aku bisa dapat. Itulah kita menjadi sama dengan tentara Israel. Kita cemas dan kita takut. Esok kita cemas dan kita takut. Lusa kita cemas dan kita takut. Kalau begitulah keadaan kita saudara, kita tidak akan pernah maju ke depan. Karena kita akan selalu melihat sesuatu lebih besar daripada roh yang ada dalam kita. Oke? Nah, 1 Samuel pasal 17 ayat 50, firman Tuhan berkata, demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umpan dan batu, yang mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa apa? Pedang di tangan. Ini yang membuat saya sangat suka dengan cerita ini. Berikut, saya sangat suka dengan cerita Daud dan Goliat. Saya tidak bisa sebut berikut karena dia kecil, dia muda, dia gembala domba, dia hanya antar tapau, dia bukanlah seorang askar, dia hanya domba, dia hanya ada tongkat, ada gada, tetapi experience dia pun tidak ada dalam peperangan. Hanya dia pernah bunuh beruang dan matikan singa yang mengganggu dombanya. Tetapi waktu dia datang di medan peperangan ini, dia dengar ada orang teriak, oi kan. Kata dia tanya, siapa tuh? Mereka kata, itu Goliat, dia besar, kami tidak dapat melawan dia. Kenapa kamu biarkan mencemooh
umat Allah. Tengok. Orang yang berani kan? Kenapa? Kenapa kamu membiarkan dia memperkatakan dan memperkecilkan kita sebagai umat Allah? Dan dia bagi tahu kita ada Allah yang besar, lebih besar daripada kau. Dan keberanian Daud seorang meluap-luap, ya? Dia semakin berani dan dia mau menantang itu Goliat. Dia datang kepada Raja Saul. Jadi Raja Saul kata, macam mana kamu mau lawan Goliat? Kamu tidak ada kelengkapan. Kalau macam itu saya bagi kamu kelengkapan. Saul bagi dia baju besi, baju perang, kasut besi, perisai besi, tombak besi, pedang besi, ya, semua topi besi. Satu kali kita mau pakai, tidak ada apa, size pun tidak ngap. Lepas itu Daud kata, saya tidak boleh pakai semuanya ini. Saya hanya datang dan saya mau bersemuka dengan Goliat tanpa pedang di tangannya. Ya. Jadi yang hanya ada dengan Daud adalah keberanian, fokus, percaya diri, dan yakin, iman kepada Allah. Dan kelengkapan yang ada padanya hanyalah umban dan batu. Maaf. Umban dan batu. Nih, nampak di sana? Nana lastik? Nana lastik. Siapa yang pernah lastik dulu? Main lastik? Loh, pakai anak gue ya? Ada nggak? Udah sekarang mungkin tidak. Di zaman tahun baik, ya Ustaz baik. Kamu sekarang tidak ada lastik. Drop juga. Oke. Jadi rahasia kebenaran Daud adalah pembunuh raksasa. Dia memilih untuk mendengar suara Tuhan. Semua sebut sama-sama, mendengar suara Tuhan. Sekali lagi, mendengar suara Tuhan. Daud, dia memilih untuk mendengar suara Tuhan, untuk bersemuka dengan Goliat. Walaupun Goliat teriak, dia hidayah, dia kata tadi, dia kata tadi. Dia kata, siapa akan kau mau membunuh aku? Pembunuh raksasa memilih memandang Tuhan dari memandang lawan. Amen, saudara. Kalau kita mau menjadi seorang pemenang, yang pertama kau harus mendengar suara Tuhan. Maksudnya di sini mengenal rencana Tuhan di dalam hidup. Engkau harus tahu Allah tujuan, dan juga kau harus memandang Tuhan daripada memandang lawanmu. Itu sebabnya kadang-kadang kita selalu bingung, betul tak? Pernah bingung? Bingung, tidak tahu mau buat apa, tidak tahu macam mana mau move on, benar-benar kan? Karena kita bingung, karena kita selalu memikirkan pergumulan kita, memikirkan masalah kita, memikirkan boyfriend kamu, memikirkan girlfriend kamu, betul tak? Karena Anda bingung. Kalau saya tengok kamu ini belum ada boyfriend girlfriend, punya tiung ini belum. Ada boyfriend girlfriend, belum. Itu sebabnya sebelum ada boyfriend girlfriend harus ready supaya tidak bingung. Betul tak? Itu sebabnya saya kata tadi, apa yang dikatakan tadi, ya, raksasa itu juga boleh ya, menjadi apa? Masalah dalam hubungan, betul tak? Hubungan kita sesama. Bukan senang ada boyfriend, bukan senang ada girlfriend, John. Tapi John dia tidak ada girlfriend, dia tidak tahu apa-apa.
Susah. Apatah lagi zaman-zaman kamu nih, ya, yang baru kerja 6 mau panggil mami, daddy, kan? Beb, yang kan baru kerja 6. Betul. Tapi di Batu Mulut tidak ada. Padahal soalnya dia menyebut kita harus semangatkan. Sudah semangat kan? Dia harus semangat. Ada tak hitung kita? Oh, ada. Oh, ada. Dalam rumah kan? Oh, ada lagi kan? Satu lagi. Dia pesan laut kan? Dia apa tahu nanti? Pesan laut. Kan? Nah, ya, dan kamu sedang bisnis, kan? Kalau tidak bisnis, perasaan marah kan? Kalau udah bisnis, blutik tapi tidak jawab, timbul lagi status, kan? Oke, ada blutik, oke? Ya bocah skill. Tahun baru, ini tahun baru, ada blutik, tidak ada respon. Ini boleh jadi tukang boyfriend baru. Ras. Kawan bawa belanja pergi makan kalau punya apa? Ini muda ya. Accent. Kita melihat itu pun ikut mereka sudah tahu. Beratnya. Muda kan? Dia blutik kayak tadi. Anak ada. Oke. Pembunuh raksasa memilih siapa yang menyertai, bukan siapa yang dihadapi. Amin, saudara. Maksudnya kita perlu ada tim, ya. Kita perlu ada kawan untuk, ya, untuk menangani, untuk bersama dengan kita, ya, di dalam kehidupan. Itu sebabnya pilih kawan, pilih yang betul. Amin. Ya. Mau bergaul dengan orang yang tepat. Okay? Nah, pembunuh raksasa dia memilih siapa yang menyertai, bukan siapa yang dihadapi. Oke? Dengan cepat, pembunuh raksasa kita memperkatakan kemenangan, bukan kekalahan. Pembunuh raksasa kita memilih membela kehormatan Tuhan, seperti Daud. Ya, waktu Goliat menghina, dia membela. Yaitu yang membuat dia berani, saudara. Dia tidak kira itu boleh besarkan, kuatkan dia, askarkan dia tidak peduli. Dan dia membela kehormatan dan daripada mencari kehormatannya sendiri. Dan pembunuh raksasa memilih berharap kepada Tuhan, bukan senjata perang. Haleluya, saudara. Kan kalau kita mau menjadi anak muda yang berani, anak muda yang menang, yang mentua, merabat banganu, ya, kau harus menjadi orang yang selalu berharap kepada Tuhan, ya, bukan dengan apa yang ada pada kita yang sementara ini, ya, dengan Tuhan, dengan firman Tuhan, ya, dengan hubungan kita, dengan iman kita, saudara, ya, pastikan itu. Dan pembunuh raksasa memilih keluar dari zon nyaman ke zon iman kita. Haleluya. Ya, hashtag ini kan. Kita harus, ya, menjadi pembunuh raksasa dan kita memilih keluar dari zon nyaman ke zon iman, saudara. Banyak perkara yang membuat kita terlalu selesa. Kan? Kita begitu saja. Kita tidak mau, ya, melibatkan diri untuk mengalami sesuatu yang baru. Padahal kadang-kadang kita perlu mengalami cataran-cataran yang baru dan anggap itu sebagai suatu proses. Untuk apa kata Paulus? Melatihkan iman supaya semakin hari semakin kuat,
Semakin tahun semakin kau teguh, semakin lama semakin kau menjadi dewasa. Tidak dia begitu, naik tanah, hebat. Sudah bahas selesa kau bang sebulan. Keadaan kita harus mencoba sesuatu yang baru, melakukan sesuatu yang baru. Maksudnya dalam konsep kerohanian kita, iman spiritual kita, pelayanan kita. Amen. Anak-anak muda kan anak-anak muda yang kreatif, yang perlu memikirkan sesuatu yang baru. Haleluya. Macam kamu buat decoration. Tahun ini pasti tidak sama. Tahun 2020 pasti tidak sama dengan decoration 2019. Tengok mau sebut tahun dulu pasti. Dan pasti ini kan decoration 2020. Ujung tahun ini pasti desainnya akan lain. Betul? Macam itu juga dengan kehidupan kita. Jangan mudah selesa apa yang ada sekarang ini. Amen, saudara? Kita harus mulai berhadapan dengan zon iman. Nah, perbedaan antara Raja Saul dengan Daud, ya. Raja Saul adalah seorang yang percaya Tuhan, Daud adalah seorang yang menyembah Tuhan. Amen. Oke. Dan Raja Saul berperang di medan tempur, Daud berperang di padang gembala. Dia pukul beruang, dia pukul singa. Ya. Ini loh. Raja Saul berperang di area kelihatan, Daud berperang di area yang tidak kelihatan. Karena dia berhadapan ya secara roh, saudara, dengan keberaniannya, fokusnya. Orang tidak nampak, yang orang tengok Daud kecil dan Goliat besar, betul? Tetapi sesuatu yang tidak nampak, ya, itu ada di dalam Daud, saudara. Amen, saudara. Imannya, fokusnya, kepercayaannya, penyembahan, dia berperang sambil menyembah Tuhan. Apa katanya? Aku datang, aku berperang hanya di dalam nama Allah yang kusembah. Betul? Orang tidak nampakku. Daud tidak datang di sana dengan lagu segala puji syukur, main gitar, supaya orang tahu menyembah Tuhan ya. Tidak. Daud tidak datang dengan membawa ibaratnya. Tidak. Tapi Daud datang dengan iman, sesuatu yang orang tidak lihat. Dan anak-anak muda juga harus begitu. Dan Saul mengandalkan senjata perang, Daud mengandalkan kuasa Tuhan. Simple. Perbedaan ini sangat ketara dalam cerita ini. Ini cerita favorite ya. Harus tahu. Nah, ini senjata Daud. Ini senjata Daud. Nanti terus ini batu. Nanti terus sweet. Terus lalu. Tapi ini batu. Ini senjata Daud. Dikatakan tadi Daud menghadap Goliat tanpa pedang di tangan, tetapi hanya ada umban dan batu. Umban batu dan dia poceng dia pusing. Itu yang dipakaikan orang masa itu. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangan itu, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu licin, ya, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu sedang umbannya dibuka. Ini kelengkapan Daud, saudara. Untuk dia mendekati orang Filistin, mendekati Goliat. Ini kelengkapannya. Dia tidak bawa tombak, tidak bawa perisai, dia tidak bawa ketopong, dan dia tidak bawa pedang. Ya. Apa kelengkapan dia? 1, tongkat. 2, 5 batu. 5 udah batu selimbannya. Kamu ada main batu selimbannya? Bro, kamu ada. Jadi kalau lagi main macam pedang, bahkan kamu benar kan itu? Benar ya? Itu sebabnya tentu. Kan main batu sifat.
Mesti banyak dengan kerja. Dia dikejar-kejar. Tapi perempuan bagus main suka yang melengkung. Woi, 5 kan? Kan? Tapi Daud bukan yang anti batu sifat. Apalagi kantong umbar dan umbar. Oke, kita lihat. Daud dan Mika ada umbar, ada 5. Dan inilah cara menghadap. Dia menghayu. Dia menghayu. Kalau listrik lebih mudah kepada M. Betul? Tapi ini dan Daud adalah pakar dalam ini. Ini dia punya experience, dia punya pengalaman. Bukan mudah untuk mengusing menghayu-hayu dan di mana. Untung Goliat itu besar. Dia boleh kena di mana-mana sebenarnya, tetapi firman Tuhan kata waktu Daud menghayu dan melepaskan umpanannya dan batu itu yang terbang secepat dan tidak ada perhitungannya, saudara. Kita tidak tahu selaju mana berapa kilometer sejam itu. Tetapi firman Tuhan kata cur kena, bukan kena kening, kena dahi dia. Cur bukan ngepedik, bukan murah tepu, tetapi itu batu tenggelam, saudara, di dalam dahi. Madunya dia. Bayangkan kekuatan itu. Amin, saudara. Batu tenggelam dan Goliat terbang, dan akhirnya Daud menghunus pedang Goliat, diangkatkannya, diputuskannya, potongkannya kepada Goliat. Semua askar orang Filistin lari melintang bukan. Tengok, mereka pun hanya berharap kepada Goliat karena dia adalah keturunan raksasa. Saudara, ini Daud, dia ada sesuatu di dalam dirinya. Apa yang kita sudah pelajari tadi, beberapa poin. Kamu harus simpan itu. Ya, kita harus menjadi Daud di akhir zaman. Amen. Jangan nanti kamu pulang, kamu bagi tahu dengan bapak, ibadah dan bapak di Daud. Bukan. Maksudnya kamu harus hidup sama seperti Daud, berperang di dalam kerohanian sama seperti Daud. Ya. Nah, apa mungkin ibadah dan ini bapak, jadi Daud bapak. Biasa lupa dalam tenaga waktu Daud, irau. Kepe? Saya madago kan. Hei di raut kucing he. Dia bantu kucing apa? Kena madu gitu. Roh ini raut. Naik nanti. Dapat barang naik nanti. Pakai ar. Do atau do? Mana bang? Daud atau raut? Mirip atau murir gitu? Bapak kata. Oke? Dan mengapa 5 batu, saudara? Kenapa Daud pilih 5 batu? Hah? Apakah Daud memilih 5 batu supaya dia takut dia miss? Hah? Bila pusing-pusing, miss. Lepas tu ambil lagi 1. Pusing. Masih dikit. Miss. Lepas tu ubah posisi lagi, pusing. Apakah demikian? Kenapa 5 batu? Kenapa tidak 3? Kenapa kalau dia sudah confident begitu tinggi, ambil batu 1 saja? Kenapa batu licin dikatakan firman Tuhan?
Kenapa harus 5 saudara? Hah? Coba tanya orang sebelah, kenapa bilang? Laki 60. Bingung kan? Kenapa 5? Kenapa tidak 6, 10 kah? 2 kah? 3 kah? Ataupun lagi 1 lah yang besar sikit kan? Awak dia pasal lu bacun ni kan? Bacun macik lah, macik lah. Inilah pakai umpan ni kan? Tahu kan batu, nak orang batu lu licin, lu mau ketut pulang apa lu? Yang ada tajam-tajam betul kan? Supaya dia lebih parah lah, hancur lah kan? Kalau tidak ada lagi, seperti anda bangi cuma kan? Kenapa 5 saudara? Mari kita lihat 2 Samuel pasal yang ke-21 ayat 15. Saya mau kita baca bersama-sama. Daud dia memilih 5 saudara, dan itu semua adalah arahan Tuhan dan perintah Tuhan ya. Karena Daud waktu dia berperang ataupun waktu dia menghadapi musuh, dia tidak sekadar mau jumpa Goliat saudara. Ingat waktu dia dengar teriakan Goliat, dia bertanya, betul? Siapakah gerangan orang itu yang berteriak menghinakan Allah kita? Dan ada beberapa bab cerita dan tafsiran yang mengatakan Daud mengkaji lebih dalam lagi saudara, siapa musuhnya. Dia harus mengerti dan mengenal siapa musuh yang sedang dihadapi. Dan itu sebabnya dia tahu bahwa raksasa di Filipina itu bukan hanya 1, tetapi lebih daripada 1. Mari kita baca ayat 15. Ketika terjadi lagi peperangan antara orang Filistin dan orang Israel, maka berangkatlah Daud bersama-sama dengan orang-orangnya, lalu berperang melawan orang Filistin sampai Daud menjadi letih lesu. Meruli Daud bangsa muda pertempuran yang setengah cerita hari. Istri Beno yang termasuk keturunan raksasa, berat tombaknya 300 sikal tembaga, dan ia menyandang pedang yang baru, menyangka dapat menewaskan Daud. Tetapi Abisai anak Zeruya datang menolong Daud lalu merobohkan dan membunuh orang Filistin itu. Pada waktu itu orang-orang Daud memohon dengan sangat kepadanya. Kata mereka, janganlah lagi engkau maju berperang bersama-sama dengan kami, supaya keturunan Israel jangan punah bersama-sama dengan kau. Sesudah itu terjadilah lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Pada waktu itu Zibkia orang Husa mengumpulkan Asaf yang juga termasuk keturunan raksasa. Itu yang keberapa sudah? Yang kedua, betul? Dan terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Elhanan bin Yareoregim orang Bethlehem itu menewas Goliat orang Gat itu yang ganggang tombaknya seperti pesa tukang tenun. Lalu terjadilah pertempuran di Gat, dan di sana ada seorang yang tinggi perwatakannya, yang tangannya dan kakinya masing-masing mencari 6. Oh my God, ini barulah macam raksasa, betul? Betul? 7 dan 6 jari maksudnya. Dan waktu pun 6. Ini ada berapa? Tapi ada dulu kawan saya lebih ya. Ya ada enggak lebih waktu. Betul-betul raksasa ya kan. Jadilah lagi pertempuran nikah, dan di sana ada seorang tinggi perwatakannya yang tangannya dan kaki masing-masing berjari 6, 24 seluruhnya. Komplit di perhitungan. Jadi juga orang ini termasuk keturunan raksasa yang mengolok-olok orang Israel. Maka Yonatan ada sini yang kakak Daud menewaskan. Dan perhatikan, keempat orang ini termasuk keturunan raksasa di Gat. Mereka tewas oleh tangan Daud dan oleh tangan orang-orang. Berarti ada berapa raksasa saudara? 5 raksasa.
Dan Daud memilih berapa batu? 5 batu. Ketika kita berhadapan dengan musuh, apa yang ingin saya simpulkan di sini? Kita harus memiliki persiapan diri yang kental, amen, yang kuat, yang memahami keadaan, bukan berperang sembrono, ya, bukan berperang sembarang, bukan maju begitu mosok oka, mosok kuatkah, tidak, saudara. Kita harus banyak studi, banyak menggali, banyak mengkaji. Macam kita berhadapan dengan COVID-19 sekarang. Jadi kita sudah tahu bagaimana menghadapinya, betul? Dengan apa? Mematuhi SOP. Tetapi dengan Goliat kita tidak pakai SOP. Kita pakai IFAN, iman. Amen, saudara? Jadi saya mau supaya semua kita pada tahun 2021 ini menjadi pembunuh raksasa di tahun ini, saudara. Amen. Apapun cabaran kita, ya, apapun tantangan yang kita hadapi, baik itu hubungan, financial, ekonomi, penyakit, ya, perencanaan hidupmu, masa depanmu, saudara ingat bahwa roh yang ada di dalam kita lebih besar. Tuhan yang kita layani, Tuhan yang kita sembah adalah lebih besar daripada apa yang sedang kita hadapi. Amen, saudara. Harus kuat berdoa, kuat mencintai firman Tuhan, rajin baca buku Agama, rajin terlibat di dalam pelayanan. Daud, saudara, dalam 2 Samuel 21 ini 15, mereka mengalahkan keempat raksasa ini lagi, saudara, yang terakhir ini. Ingat, mereka ini ada tim, betul? Walaupun Daud pada masa ini dalam usia yang sangat sudah lanjut merun, tidak memampukan dia lagi, tetapi dia sudah ada tim yang kuat. Oke, jadi kita perlu bentuk satu tim dalam pelayanan, dalam hubungan kita, supaya jika kita ada masalah, yang lain boleh membantu. Amen, saudara. Kamu ada problem, datang kepada tim kamu. Di dalam pelayanan kita akan melihat apa visi pelayanan dan pendekatan, rangka strategi kita. Kita harus ada tim yang kuat untuk membangunkan pelayanan. Saya kagum melihat anak-anak muda selama ini, ya, di awal tahun seperti ini. Dan saya percaya bahwa kita harus memperkuatkan lagi, ya, tim pelayanan pemuda-pemudi di Batu Gunung. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, terima kasih atas berkat firman-Mu, penyampaian firman-Mu yang telah kami dengar. Kami doakan Tuhan, adalah anak-anak muda yang telah mendengar dan belajar, seberapa yang mereka sudah mengerti